Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke guys, di video kali ini aku akan ngebacain beberapa pertanyaan, beberapa plot hole dari para penonton film Spider-Man No Way Home. Beberapa minggu yang lalu aku juga sudah buka Q&A di kolom komunitas YouTube aku di channel ini. Karena film ini berakhir dengan meninggalkan segudang misteri dan pertanyaannya untuk para penontonnya, para fansnya, terkhusus para fans Spider-Man. Kita dibuat bingung ya guys, ini kok bisa begini, ini kok bisa begitu, kok nggak seperti ini. Jadinya kita setelah selesai nonton malah nimbul banyak pertanyaan ya. Oke, disclaimer di awal video ya guys, kalau video ini sifatnya hanya untuk membacakan aja ya. Untuk jawabannya aku nggak akan beritahu. Jawabannya itu various banget dan bisa aja satu penonton dan penonton yang lain mengartikannya itu beda-beda. Jadi lebih baik kita sama-sama diskusi aja ya di kolom komentar, oke? Sebelum kalian nonton film Spider-Man No Way Home, sebelum kalian memiliki banyak pertanyaan tentang film itu, ada baiknya kalian nonton dulu series Loki di Disney Plus atau series What If ya. Itu dua sangat jelas banget menjelaskan apa itu timeline, apa itu multiverse. Jadi at least kita sudah punya bekal dulu ya sebelum bertempur. Oke, kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan dan plot hole-nya. Check this out. Plot hole yang pertama, apakah mereka masih ingat Peter Parker seperti Spider-Man Andrew Garfield, Spider-Man Tobey Maguire, dan para villain dan penjahat? Next, apakah Doctor Strange menghapus ingatan tentang Peter Parker, Tom Holland di penjuru universe dan seluruh multiverse? Next, apakah orang-orang seperti Avengers di luar bumi kayak Thor, Captain Marvel, dan sebagainya yang notabene tempatnya di seberang galaksi juga lupa siapa itu Peter Parker? Kalau iya, berarti kekuatan Doctor Strange hebat banget ya. Next, kenapa nggak hapus pikiran semua orang tentang apa yang dikatakan Mysterio? Dan cerita pun berakhir. Next, kenapa Peter Parker malah membawa semua villain ke apartemennya Happy? Padahal lebih bagus untuk meng-cure mereka di selnya aja daripada mengeluarkan mereka. Padahal kan ada Aunt May di sana. Emang Peter nggak memikirkan tentang keselamatannya? Kok bisa ya para Spider-Man membuat ramuan penyembuh para villain cuman di lab sekolah Midtown High School aja? Padahal kan serum penyembuh itu bahan-bahannya sangat susah untuk ditemui. Next, kenapa Doctor Strange sebelum merapal mantra atau sihir itu nggak nanya dulu ya ke Peter? Mungkin ada orang yang mau dia kecualikan dan tetap ingat akan dirinya. Next, kok bisa ya bentukannya Electro atau badannya, lookingnya berubah drastis dari The Amazing Spider-Man? Padahal di universe sebelumnya badannya kan hancur karena kekuatan listrik. Kok bisa ya Ned Leeds itu membuka portal sihir padahal dia ini tidak pernah belajar tentang sihir dan cuman pakai cincin Doctor Strange 10 menit doang. Next, di film Amazing Spider-Man, Electro kan nggak tahu kalau Spider-Man itu adalah Peter Parker, tapi kok dia bisa ikutan keseret ya ke universe MCU? Story atau ceritanya kurang bagus di film ini. Sukses cuman karena ada Tobey Maguire dan Andrew Garfield aja. Ini kok kayak lebih komplain ya guys. Next, kalau para penjahat atau villain diambil tepat sebelum mereka mati, kemungkinan pas mereka kembali ke universe atau timeline mereka, tentunya pasti langsung modar atau mati ya. Kan secara waktunya cuma sepersekian detik aja. Sebagai contoh, Green Goblin yang tertusuk glidernya dengan sangat cepat. Next, kenapa ya Peter Parker nggak ambil foto aja selfie sama Ned atau MJ buat video agar mudah ya menjelaskan ke mereka kalau mereka dulu sahabatan. Next, kalau semua orang lupa siapa itu Peter Parker, berarti semua orang pasti ingat dong kejadian penyerangan para villain dan penjahat juga multiverse. Tentunya MJ dan Ned tetap ingat siapa itu Doctor Strange. Pastinya akan menimbulkan banyak pertanyaan kan bagi mereka. Next, kok nggak ada penjelasan ya yang detail tentang Peter Parker kok bisa terbebas dari segala tuntutan hukuman pembunuhan Mysterio? Apa karena pengacara Matt Murdock? Next, ngapain si Lizard itu dikunci di dalam bus? Next, kenapa di final battle di Patung Liberty tidak ada helikopter atau paparazzi yang meliput? Padahal Daily Bugle sangat haus akan berita Spider-Man. Aneh banget ya. Dan juga itu tempat lokasinya kan di tengah-tengah kota New York. Next, apakah sihir Doctor Strange juga menghapus semua catatan, bukti video, foto, berita online, postingan sosial media tentang Peter Parker adalah Spider-Man? Next, Sandman kan orang baik ya dan pengen pulang. Kenapa dia malah ikutan menyerang Peter dan menghalang-halangi rencana Peter untuk memulangkan mereka kembali? Next, filmnya kok kayak fanservice aja ya. Jadinya mungkin kita nggak usah ngomongin teori-teori dan rumor-rumor dan plot hole maybe. Apakah perbuatan ketiga Spidey terhadap Dr. Ock, Norman, Sandman, Electro, dan Lizard menimbulkan Nexus event di universe-nya saat kembali ke tempat masing-masing atau malah masih tetap berjalan sesuai timeline di universe-nya? Kenapa tim Avengers lain gak ngebantu Peter setelah lihat berita di televisi Peter kena masalah? Kenapa gak pakai Venom atau Lizard di film Spider-Man Tobey Maguire? Kenapa hanya pakai di versi film Spider-Man Andrew Garfield? Oke guys, tentunya kalau kita terusin akan banyak terus-menerus pertanyaan-pertanyaan tentang film Spider-Man No Way Home ini ya. Oke guys, itu dia ya kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku kumpulin. Ada beberapa pertanyaan itu yang sudah aku jawab di beberapa video aku di channel ini. Mungkin kalian bisa lihat ya di uploadan
konten terbaru di channel aku. Bisa juga kunjungi di kolom komunitas, di situ aku udah buka termin Q&A tentang Spider-Man No Way Home ini. Jadi memang sebenarnya dalam sebuah film, baik itu pertanyaan, plot hole, itu sebenarnya tidak dijelaskan secara detail banget di filmnya. Bahkan terkadang dibiarkan abstrak saja, biarkan para penonton yang menilai sendiri. Jadi nggak ada yang namanya salah-salahan, teori aku paling benar, teori dia salah, karena semuanya based on para penonton itu sendiri. Cuman aku masih ingat ya, di series Loki episode awal-awal di mana Mobius itu ngomong sama si Loki bahwa Loki ini memang harus jadi orang yang jahat karena dia ini sudah takdirnya jadi orang jahat. Kenapa? Karena hal itu akan membuat orang-orang di sekelilingnya, dalam tanda kutip Avengers, itu akan mencapai versi terbaik dan terhebat dari diri mereka masing-masing. Pokoknya hero-hero lain lah, mereka ini memang butuh villain atau penjahat untuk bisa menjadi versi the best dari dirinya. Jadi mungkin kita bisa mengasumsikan gimana jadinya Spider-Man kalau para villain ini malah jadi baik atau kehilangan kekuatannya. Oke guys, itu dia ya penjelasan singkat dari aku. Feel free banget untuk berkomentar opini kalian di kolom komentar. Kita bisa diskusi bareng tentang pertanyaan-pertanyaan dan plot hole ini. Oke guys, itu dia video dari aku. Terima kasih sudah mau nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye.